Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Riris Rohmalina, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Kendal. Kali ini saya akan menampilkan hasil koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir, melayani, dan mengakui keberagaman peserta didik dalam belajar sesuai dengan kesiapan, minat, dan preferensi belajar peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas dengan cara: pertama, melakukan pemetaan kebutuhan belajar peserta didik berdasarkan kesiapan, minat, dan gaya belajar mereka. 2. Menyusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan tujuan, standar kompetensi, dan indikator pencapaian kompetensi. 3. Menyesuaikan konten, proses, dan produk pembelajaran dengan kebutuhan belajar peserta didik. 4. Menggunakan berbagai metode, media, sumber belajar, dan strategi pembelajaran yang bervariasi dan menarik. 5. Memberikan umpan balik yang konstruktif dan bimbingan yang memadai kepada peserta didik. 6. Melakukan penilaian otentik yang mencerminkan kemajuan belajar peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal karena: pertama, pembelajaran berdiferensiasi memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan potensi, minat, dan gaya belajar mereka masing-masing. Hal ini dapat meningkatkan motivasi, rasa percaya diri, dan keterlibatan peserta didik dalam proses belajar. Kedua, pembelajaran berdiferensiasi memberikan tantangan yang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Hal ini dapat mendorong peserta didik untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, kreativitas, dan inovasi dalam menyelesaikan masalah. Ketiga, pembelajaran berdiferensiasi memberikan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Hal ini dapat membantu peserta didik untuk mengatasi kesulitan belajar, mengisi kesenjangan pengetahuan, dan meningkatkan pemahaman terhadap materi pembelajaran. Materi dalam modul ini berkaitan dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak karena: pertama, pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu prinsip desain pembelajaran yang efektif yang dibahas dalam modul 1. Prinsip ini mengharuskan guru untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan belajar peserta didik. Kedua, pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu cara untuk menerapkan pendekatan saintifik yang dibahas dalam modul 2. Pada pendekatan saintifik, guru harus memfasilitasi peserta didik untuk melakukan observasi, eksperimen, analisis, dan komunikasi sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Refleksi, saya telah mempelajari konsep dan penerapan pembelajaran berdiferensiasi dalam modul ini. Saya menyadari bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah salah satu cara untuk menghormati dan menghargai keberagaman peserta didik dalam belajar. Saya juga memahami bahwa pembelajaran berdiferensiasi dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik dengan memberikan kesempatan, tantangan, dan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Saya merasa tertarik dengan materi ini karena saya ingin menjadi guru yang profesional dan peduli terhadap peserta didik. Saya ingin mampu merancang dan melaksanakan pembelajaran yang efektif, bermakna, dan menyenangkan bagi peserta didik. Saya juga ingin membantu peserta didik untuk mengembangkan potensi, minat, dan bakat mereka.
Saya menilai bahwa saya sudah memiliki pemahaman yang cukup tentang pembelajaran berdiferensiasi. Saya sudah dapat menjelaskan definisi, prinsip, langkah, dan manfaat pembelajaran berdiferensiasi. Saya juga sudah dapat memberikan contoh-contoh penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Namun, saya masih perlu meningkatkan keterampilan saya dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi secara nyata. Saya memiliki beberapa kekuatan dan kelemahan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kekuatan saya adalah saya memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar dan mengajar dengan menggunakan pendekatan ini. Saya juga memiliki kemampuan untuk berkolaborasi dengan guru lain dalam merencanakan dan mengevaluasi pembelajaran berdiferensiasi. Kelemahan saya adalah saya masih kurang percaya diri dalam menyesuaikan konten, proses, dan produk pembelajaran dengan kebutuhan belajar peserta didik. Saya juga masih kesulitan dalam mengelola waktu, sumber daya, dan kelas saat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk mengatasi kelemahan saya akan melakukan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, membaca lebih banyak literatur tentang pembelajaran berdiferensiasi dari berbagai sumber. Kedua, mengamati dan meminta masukan dari guru-guru yang sudah berpengalaman dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Tiga, melakukan simulasi dan praktik lapangan dengan menggunakan rencana pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya susun. Berikutnya, mengevaluasi hasil belajar peserta didik dan umpan balik dari mereka setelah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Berikutnya, membuat portofolio yang mencatat proses dan hasil pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya lakukan. Saya berharap dengan melakukan refleksi diri ini, saya dapat meningkatkan kompetensi saya sebagai guru penggerak yang mampu memberikan pembelajaran berkualitas bagi peserta didik. Saya juga berharap dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, saya dapat memberdayakan peserta didik untuk menjadi individu yang mandiri, kreatif, dan inovatif. Hidup ini bukan gagal dan sukses, tapi pembelajar dan bukan pembelajar. Benjamin Barber. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.